warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desta Friska Zesta dengan NIM 8603200498 dari Salut Kabupaten Kediri. Pada video edukasi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini, saya akan membahas tentang prinsip-prinsip demokrasi serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan di era digital ini. Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Dalam demokrasi, rakyat berperan dalam menentukan arah kebijakan negara baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang mereka pilih dalam pemilu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa prinsip utama dalam demokrasi yang menjadi pondasi dalam kehidupan bernegara. Salah satunya adalah kedaulatan rakyat. Prinsip ini menegaskan bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Segala keputusan negara seharusnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat melalui pemilu, musyawarah, dan partisipasi publik lainnya. Rakyat berperan dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Yang kedua, rule of law atau supremasi hukum. Dalam demokrasi, setiap tindakan pemerintah dan warga negara harus didasarkan pada hukum. Tidak ada yang berada di atas hukum, termasuk pejabat negara. Supremasi hukum mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan memastikan perlindungan terhadap hak warga negara. Yang ketiga, ada persamaan hak warga negara. Prinsip ini menekankan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum tanpa diskriminasi. Setiap orang memiliki hak politik, hak berpendapat, hak hukum, serta kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Yang keempat, pemilu yang bebas dan jujur. Pemilu merupakan mekanisme utama demokrasi. Pemilu yang bebas dan jujur memastikan bahwa rakyat dapat memilih pemimpin tanpa intimidasi, manipulasi, dan kecurangan. Hasil pemilu yang kredibel mencerminkan suara rakyat yang sesungguhnya. Yang kelima, ada pemisahan kekuasaan. Kekuasaan negara dibagi menjadi 3 lembaga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian ini melakukan mekanisme checks and balance untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu pihak saja. Dengan begitu, penyalahgunaannya kekuasaan dapat diminimalisasi. Yang keenam, ada kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dalam demokrasi, warga negara berhak menyampaikan pendapat secara bebas, baik secara lisan, tulisan, maupun melalui media digital. Namun, kebebasan ini harus dilakukan secara bertanggung jawab, tidak melanggar hukum, dan tidak merugikan orang lain. Yang terakhir ada partisipasi rakyat. Demokrasi tidak akan berjalan tanpa partisipasi aktif dari masyarakat. Partisipasi dapat berupa memberikan suara dalam pemilu, mengikuti kegiatan musyawarah, memberi kritik dan saran terhadap kebijakan pemerintah, serta terlibat dalam aksi sosial dan komunitas. Selanjutnya, mari kita lihat contoh penerapan demokrasi dalam kehidupan nyata. 1. Dalam pemerintahan. Contohnya adalah pelaksanaan pemilu 5 tahunan, sidang DPR untuk membahas undang-undang, keterbukaan informasi publik, serta peran lembaga-lembaga negara dalam menjaga checks and balance. Ini menunjukkan bahwa demokrasi berjalan melalui mekanisme politik dan hukum yang jelas. Yang kedua, dalam lingkungan kampus. Di kampus, penerapan demokrasi terlihat pada pemilihan ketua BEM atau organisasi mahasiswa lainnya, rapat dan musyawarah himpunan, kebebasan akademik, serta ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dan kritik kepada pihak kampus. Yang ketiga, dalam media sosial dan era digital. Di era digital, demokrasi hadir melalui kebebasan berpendapat di media sosial, akses informasi politik yang lebih mudah, hingga penggunaan e-voting pada beberapa organisasi. Namun, tantangan juga muncul seperti hoax, black campaign, ujaran kebencian, cyberbullying, dan polarisasi lainnya. Karena itu, demokrasi digital harus dijalankan dengan literasi teknologi dan tanggung jawab sosial. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai demokrasi. Kita harus menjadi agent of change yang kritis, berwawasan luas, dan berani menyuarakan kebenaran. Dalam menghadapi derasnya informasi di era globalisasi, kita perlu memiliki literasi media yang baik agar tidak mudah terpengaruh oleh hoax dan provokasi. Mahasiswa juga harus aktif dalam organisasi, diskusi publik, kegiatan sosial, serta menggunakan media sosial secara bijak.
Dengan begitu, kita dapat menjadi contoh warga negara digital yang cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Sebagai penutup, demokrasi adalah sistem yang menempatkan rakyat sebagai pusat kekuasaan dengan prinsip-prinsip yang harus dijaga bersama. Penerapan demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh warga negara, termasuk kita sebagai mahasiswa. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang demokrasi. Sampai jumpa!